Industri mobil di Asia emang masih dipegang sama raksasa dari Jepang dan China. Tapi ternyata tetangga kita, Malaysia yang sama-sama negara berkembang, punya proyek mobil nasional yang patut di-look up loh. Kabarnya, mereka bahkan lagi bersiap jadi salah satu raksasa mobil listrik di Asia Tenggara. Namanya Proton. Ya, brand mobil berlogo kepala harimau yang ini. Kerennya, Proton punya cerita comeback Pak Cinderella. Pernah dipuja-puja, jatuh sampai dicap beban negara, sampai akhirnya ngelakuin satu keputusan berani yang jarang banget diambil sama merek nasional lain. Apa itu? Dan gimana bisa brand yang tadinya dianggap beban negara ini bermanuver sampai akhirnya berhasil memproduksi mobil listrik berstandar global secara massal? Daripada penasaran, yuk langsung aja kita bahas di Room 49. Proton gak lahir dari pabrik megah atau laboratorium canggih. Semuanya justru berawal dari sebuah ide yang pada masanya terdengar seperti halusinasi. Akhir tahun 1970-an, Asia Tenggara itu masih hidup dari hasil bumi. Karet, kelapa sawit, dan komoditas alam jadi tulang punggung ekonomi. Gak ada yang pernah bayangin, kawasan ini bisa ikut main di industri barat kayak otomotif. Sampai akhirnya, Perdana Menteri Malaysia saat itu, Dr. Mahathir Mohamad, punya gagasan yang berani. Beliau melihat masa depan yang beda. Menurutnya, kalau Malaysia mau keluar dari jebakan negara berkembang, mereka nggak bisa selamanya bergantung sama cangkul dan perkebunan. Malaysia harus melompat langsung ke jantung industrialisasi modern. Caranya dengan bikin proyek mobil nasional. Gagasan ini jelas langsung disambut keraguan besar dari pengamat internasional sampai publiknya sendiri. Secara teknis, Malaysia saat itu emang nol besar. Belum ada pusat riset, belum ada insinyur berpengalaman, bahkan rantai pasok manufakturnya pun nggak ada. Tapi Mahathir sadar, kalau negaranya belum punya ilmunya, ya ilmunya yang harus dibawa pulang. Lewat diplomasi cerdik, ia berhasil meyakinkan raksasa Jepang, Mitsubishi, biar mereka nggak cuma jual mobil di Malaysia, tapi juga mentransfer teknologi dan pengalamannya di industri lokal. Sampai akhirnya pada 9 Juli 1985, sesuatu yang tadinya dianggap mustahil itu benar-benar meluncur dari lantai produksi. Proton Saga. Nama Saga diambil dari biji pohon saga yang sangat kecil tapi sangat keras dan kuat. Sebuah simbol kalau Malaysia akhirnya mampu membuktikan keraguan dunia. Dalam waktu singkat, sedan ini nggak cuma diterima pasar, tapi berhasil menyapu bersih jalanan Malaysia sampai menguasai lebih dari 60% pangsa pasar lokal. Di momen itu, Proton merasa mimpi mereka udah tuntas. Namun tanpa mereka sadari, dominasi instan yang terlalu manis ini justru jadi benih krisis buat mereka. Kesuksesan Proton Saga ternyata menyimpan efek samping yang sangat fatal. Karena terlalu cepat menang, Proton mulai kepedean dan merasa udah naklukin industri otomotif. Padahal di balik dominasi 60% pasar itu, ada satu kenyataan pahit yang jarang orang tahu. Hal ini terjadi karena intervensi tangan pemerintah, bukan murni karena Proton adalah mobil terbaik. Lewat pajak impor yang tinggi, mobil-mobil Jepang kayak Toyota, Honda, dan Nissan dibikin sangat mahal. Alhasil, buat mayoritas keluarga di Malaysia, beli Proton adalah satu-satunya pilihan yang masuk akal buat dompet mereka. Tapi, perlindungan berlebihan ini justru jadi racun yang mematikan. Karena nggak ada persaingan yang sehat, dorongan Proton buat berinovasi makin memudar. Mereka terjebak di zona nyaman. Sampai-sampai mereka kepedean beli brand mobil sports legendaris Inggris, Lotus, pada tahun 1996. Maksudnya sih pengen pamer teknologi. Tapi yang ada bisnis inti mobil harian mereka malah terbengkalai. Pelan-pelan, masalah mulai muncul. Proton sempat berambisi lepas dari Mitsubishi dan bikin mesin sendiri yang dinamai mesin Kempro di awal 2000-an. Sayangnya, transisi ini terkesan setengah matang. Mesin buatan mereka ternyata sangat boros, kurang bertenaga di putaran bawah, dan sering bermasalah. Belum lagi kualitas perakitannya yang mulai dipertanyakan. Dari power window macet sampai interior yang terasa murah, kepercayaan publik pun perlahan luntur. Di saat nama Proton lagi jelek-jeleknya, saudara tiri mereka lahir, Pro 2, yang bergandeng tangan dengan Daihatsu. Beda sama Proton yang terkesan kaku karena fokus di sedan,
Pro 2 pintar ngambil celah dengan bikin city car kecil yang irit, murah, dan jauh lebih pas buat kebutuhan harian masyarakat. Pelan-pelan masyarakat pun pindah ke Pro 2, dan puncaknya terjadi di era 2010-an saat keran perdagangan internasional terbuka dan Pro 2 terus menggerogoti pasar dari dalam. Konsumen Malaysia akhirnya punya kesempatan buat membandingkan. Untuk pertama kalinya, Proton dipaksa bertarung secara adil, dan hasilnya sangat menyakitkan. Pangsa pasar yang dulu megah di angka 60%, anjlok parah hingga di bawah 15%. Pabrik sepi, stok mobil menumpuk di dealer, dan kerugian menembus triliunan rupiah. Merek yang 30 tahun lalu dipuja sebagai simbol kebanggaan bangsa, resmi berganti status jadi beban negara. Sampai akhirnya pada tahun 2012, pemerintah Malaysia resmi menjual sisa seluruh saham kepemilikannya pada DRB Highcom. Saat itu semua orang menganggap kisah Proton telah usai. Tapi disinilah justru lahir keputusan yang paling berani dalam sejarahnya. Keputusan yang bukan cuma nyelamatin perusahaan, tapi juga mengubah cara dunia memandang Proton. Pada tahun 2017, Proton berada di persimpangan besar. Saat itu pilihannya hanya dua, mempertahankan ego dan perlahan tenggelam, atau mengakui kelemahan dan menerima bantuan untuk bisa kembali bersaing. Dan Proton memilih yang kedua. Mereka menjual 49,9% sahamnya kepada Geely, raksasa otomotif asal China yang juga menaungi merek premium Swedia, Volvo. Bagi sebagian masyarakat Malaysia, langkah ini terasa seperti menghilangkan identitas. Sebuah simbol nasional yang dulu dibangun dengan semangat berdikari, kini harus berbagi kendali dengan perusahaan asing. Tapi dari sudut pandang bisnis, ini adalah keputusan yang sangat tepat. Melalui kerjasama ini, Proton mendapatkan sesuatu yang selama bertahun-tahun sulit mereka bangun sendiri. Pertama, platform kendaraan modern. Proton dapat akses langsung ke teknologi dan basis desain global yang membuat mobil lebih aman, kuat, dan kompetitif. Kedua, teknologi baru. Mulai dari sistem infotainment pintar, fitur keselamatan aktif, hingga teknologi yang sebelumnya sulit dijangkau Proton. Ketiga, standar produksi yang lebih tinggi. Masuknya Geely mengubah proses manufaktur dan kontrol kualitas yang membantu Proton memperbaiki reputasinya. Pembuktiannya terwujud pada akhir 2018 saat mereka merilis mobil Proton X70, sebuah SUV yang dikembangkan dari basis Geely Boyu tetapi disesuaikan kembali dengan karakter dan kebutuhan pasar Malaysia. Dan responnya mengejutkan. Untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, masyarakat kembali melihat Proton sebagai mobil yang mampu bersaing dengan brand mobil Jepang. Tapi ini nggak bikin Proton puas. Di saat merek-merek veteran lain masih nyaman mengeruk keuntungan dari mobil konvensional, Proton tahu bahwa landscape otomotif dunia sedang bergeser ke arah listrik. Dan inilah chapter pamungkas. Proton mulai berpikir, gimana caranya ya agar negara berkembang di Asia Tenggara nggak cuma jadi penonton saat revolusi kendaraan listrik terjadi. Dan jawabannya adalah IMAS, sub-brand kendaraan listrik Proton yang jadi simbol babak baru mereka. Namun proyek IMAS ini bukan sekedar mengganti mesin bensin dengan baterai. Proton coba membangun fondasi baru dari sini. Yang pertama, mereka membangun pusat EV di ASEAN. Lewat fasilitas manufaktur di Tanjung Malim, Malaysia jadi bagian dari jaringan kendaraan listrik Geely untuk pasar setir kanan global. Kemudian, mereka juga membuat EV lebih terjangkau. Melalui model IMAS 7, Proton bawa kembali filosofi lamanya, menghadirkan teknologi tinggi dengan harga yang masih bisa dijangkau oleh masyarakat luas. Ketiga, mereka juga membangun ekosistem. Proton juga mulai masuk ke sisi yang lebih besar, infrastruktur pengisian daya, rantai pasok, hingga kesiapan industri lokal menghadapi masa depan kendaraan listrik. Fondasi inilah yang perlahan mengubah Proton dari sekedar penyintas menjadi pemain serius di era mobil listrik Asia Tenggara. Kehadiran IMAS 7 mendapat respon besar dari pasar, sekaligus membuktikan kalau Proton masih punya tempat di industri yang terus berubah. Bahkan yang menarik, kini mereka dipercaya Geely sebagai salah satu pusat produksi kendaraan listrik setir kanan untuk pasar global. Artinya, Malaysia bukan lagi cuma menjadi pasar, tapi mulai ikut membangun teknologi EV untuk dunia. Jadi menurut kamu, apakah Proton bakal mengambil alih pasar mobil di Malaysia kembali? Lalu kira-kira apa ya pelajaran yang bisa diambil untuk Indonesia? Yuk kita ngobrol di kolom komentar.
Sampai di sini, jangan lupa like, share, dan subscribe Room 49 kalau kamu mau lihat video yang kayak gini lebih banyak. Jangan lupa juga follow IG kita di @room49.id untuk info-info menarik lainnya. Terakhir, kalau ada salah kurangnya, mari kita diskusikan di kolom komentar. Thank you.